Cuman kita juga harus lihat nih bahwa ada loh yang nggak tumbuh giginya karena memang tidak ada benih. Beda ya. Kalau yang satu tumbuhnya lambat, yang satu nggak punya benih. Jadi mau tunggu sampai kapan juga nggak keluar. Kalau tidak ada benih sama sekali dok, apa yang akan dilakukan di dokter gigi? Tergantung. Nggak ada benihnya gigi yang mana, posisinya di mana, jumlahnya berapa, makannya gimana. Kalau nggak ada semua dok? Oh ada kasus seperti itu ada kasus seperti itu. Nah itu butuh pemakaian gigi palsu. Ya itu tapi biasanya jarang, nggak terlalu banyak, tapi ada pemakaian gigi palsu untuk anak. Jadi benar-benar nggak tumbuh? Iya betul ada. Dan dia sampai gede pun tetap harus pakai gigi palsu? Betul. Kita sering banget baru ke dokter gigi pas udah sakit. Padahal gigi itu bagian tubuh yang paling bisa dicegah kalau kita tahu dari awal. Dan bukan cuma mengandalkan sikat gigi. Buat anak-anak ini jauh lebih penting karena gigi mereka masih terus tumbuh, kebiasaan juga masih dibentuk, dan rasa takut ke dokter gigi sebenarnya bisa dicegah dari awal. Kalau di episode sebelumnya kita udah bicara tentang kesehatan gigi anak secara umum, hari ini aku kedatangan dokter gigi Rudy Kurniawan, spesialis gigi anak, yang akan membahas tentang kesehatan gigi khususnya anak berkebutuhan khusus. Dan hari ini aku sudah bersama dengan dokter gigi Rudy Kurniawan, spesialis gigi anak. Betul. Halo Grita, apa kabar? Baik, dokter gimana kabarnya? Kabar baik. Thank you banget sudah mau hadir. Sama-sama Grita. Hari ini kita mau ngobrol tentang kesehatan gigi anak. Khususnya dokter ini tertarik untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK ya bisa dibilang ya. Betul. Oke, by the way dokter, aku udah sempat lihat dokter waktu itu, sempat mau ajak anakku juga ke yang Alsut. Nah ya main dong, main. Anakku masih kecil, masih sekarang setahun. Oh udah bisa. Udah bisa ya? Udah bisa, setahun udah bisa banget. Oke, aku lihat tuh di Instagram dokter banyak pakai apa semuanya ya, pakai baju-baju kostum superhero ya. Betul. Dan lain-lain. Betul. Nah itu kenapa sih dok? Aku pengen tahu dulu nih awalnya. Jadi awalnya itu dimulai itu dari pas zaman COVID ya. Mungkin kalau misalnya sempat ingat COVID itu kan semua identik dengan putih-putih, dengan pokoknya ketutup semua gitu. Nah sebelumnya kan pasienku datang nggak masalah tuh. Tapi ketika COVID itu datang, dia buka pintu, aku pakai baju putih, pakai setelan yang ingat ya face shield APD. gitu, APD ya. Semua dibungkus. Itu anak buka pintu dia teriak sekenceng-kencengnya. Saya sampai bilang sama dia, ini Om Rudy sayang, ini Om Rudy yang biasa tanganin kamu, dia nggak mau masuk. Dari situ kita pulang, saya langsung mikir, oh ini nggak bisa nih gini terus nih, karena kan putih-putih seperti itu ketutup identik dengan pastinya tidak menyenangkan ya untuk anak-anak dibanding yang berwarna kan. Akhirnya dari situ kita explore, kita cari, saya sempat bikin beberapa kostum khusus. Ini bikin berarti? Kalau yang ini aku beli. Oh beli, tapi jadi awalnya bikin. Okay. Jadi kita cari bahan yang anti air segala macam. Ada salah satu temanku juga dia bikin kostum lah, penjahit gitu. Kita cari bahannya semua pertama. Akhirnya aku bikin kostum pertamaku Superman waktu itu. Dan itu responnya positif banget. Positif sekali. Benar-benar baju biru dengan lambang Superman besar gitu. Dari situ aku pikir kayaknya seru juga deh lanjut gitu. Oke, wow, seru sekali sih. Lihat banyak sekali superhero. Ada berapa dok kalau boleh tahu? Duolusin sih ada. Duolusin ada. Duolusin ada. Kadang sampai bingung ini udah pakai belum ya kemarin gitu. Dan itu pemakaiannya setiap hari? Ganti-ganti, pasti ganti-ganti. Setiap hari ganti-ganti. Kalau tempat praktek dua kostum. Berarti ya? Dua kostum, nggak bisa okay. satu. Nah oke dok, aku pengen bertanya tentang gigi anak ya. Khususnya gigi anak aku nih. Boleh. Yang 1 tahun, udah 8 tuh giginya, 4 atas 4 bawah. Nah itu tuh, waktu itu aku sudah sempet juga untuk fluoride varnish di dokter gigi. Terus sekarang ini yang aku pengen tahu, apa sih yang harus lakukan untuk menjaga kesehatan gigi anak aku? Ya sebenarnya gini Grita, jaga kesehatan gigi itu tricky karena gini, kita merasa bahwa saya sikat giginya udah benar, tapi kenapa tiba-tiba gigi anak saya bisa lubang, dan itu sering kejadian. Kadang orang tua merasa kayak saya salah ya dok. No, you are not wrong, sebenarnya kamu nggak salah, tapi mungkin gigi anaknya punya kelainan struktur. Oke, ini yang kita nggak tahu loh. Ini seperti kita lihat tembok nih, kita lihat tembok rumah misalnya, tembok rumahnya bagus ya, tapi kita nggak tahu apakah bahannya kopong atau tidak. Gigi persis seperti itu.
Ya, jadi bisa kopong bisa enggak. Cara taunya gimana? Kita bisa periksa. Nanti ada bercak-bercak warna putih, ada bentuk-bentuk khusus seperti itu. Oke, itu berarti ke dokter gitu ya. Betul, makanya pemakaian fluoride varnish sebenarnya boleh kok dilakukan. Tapi pastinya dengan profesional ya. Iya. Karena kan nanti perlu kering, perlu disedot apa segala macam, dikeringin gigi ya dielap gitu. Oke. Nah, berarti kalau untuk sekarang nih yang aku baca-baca memang harus disikat gigi setiap mandi. Jadi pagi sama sore. Itu berarti benar ya, Dok ya? Sebenarnya gini, kalau yang kita tahu kan sikat gigi sehari 2 kali Iya. cukup. Tapi kan kadang kita lihat anak ini ada makan siang terus pergi tidur. Ya, ini yang kadang-kadang kan dia tidur dengan kondisi misalnya habis makan soto, berarti kan ada soto nih di giginya, betul nggak? Oh iya. Nah, sebaiknya memang disikat kalau memungkinkan. Kalau nggak mungkin kan gimana? Kumur masih boleh. Bagaimana caranya supaya noda makanan yang ada di mulut anak itu kebilas dulu deh, gitu. Karena anak-anak rentan banget loh Bang. Oh. Satu, bisa jadi anak-anak ada yang ngemut, betul nggak? Yang kedua susu botol, ketiga ngemil pastinya, seperti itu. Keempat, kadang ada yang pemilihan odolnya nih, misalnya ada yang masih non fluoride. Nah, ini kan berpengaruh banyak sebenarnya begitu. Oke, berarti kan fluoride ini kan masih pro and kontra nih, Dok. Kalau di kalangan ibu-ibu ya. Betul. Nah, sebenarnya kalau dari sisi kedokteran tuh boleh nggak sih, Dok, pakai fluoride? Kalau kita kan bicaranya menurut bukti yang ada, Betul. menurut sains, menurut penelitian, jawabannya adalah boleh. Tapi bukan berarti boleh tuh ya udah pakai aja sebanyak-banyak. No, semua ada aturannya. Ya, sama kayak kita makan gula kan boleh nggak makan gula? Ya boleh, tapi kan ada aturannya sebanyak apanya gitu. Masa setiap hari sampai berapa puluh ratus gram gitu kan nggak baik juga. Ya sama pemakaian pasta gigi fluoride juga sama kok. Oke, berarti tapi kalau untuk 2 kali atau 3 kali sehari masih aman lah ya, Dok? Betul, dengan dosis yang dianjurkan, dengan banyaknya itu harus sesuai begitu, sesuai dengan nanti kondisi gigi anaknya, seperti itu. Oke, berarti boleh ya. Mm-mm. Secara sains dan secara penelitian ya, Dok Iya, ya. sudah banyak kok. Nah, dokter sendiri kan menangani anak berkebutuhan khusus atau Betul. ABK. Betul. Kalau boleh tahu, berapa pasien rasa dokter menangani anak pada umumnya dan ABK tersebut? Oke, jadi sebenarnya gini, kebanyakan mungkin saya ngomongnya gini kali ya, orang tua dengan pasien kebetulan yang ABK itu kebanyakan nggak terlalu berani bawa anaknya ke dokter gigi sebenarnya. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman saya, rata-rata pada bilang, "Dok, nanti anaknya drama." Percayalah, nggak ada drama-drama kok. Maksudnya anak nangis itu ke dokter gigi biasa loh, Grita. Ya nggak usah anak nangis, Grita kalau datang ke dokter gigi mungkin akan bahasa kayak aku agak deg-degan sedikit gitu, dan itu dipahami banget kok. Apalagi dengan anak-anak yang misalnya berkebutuhan khusus, autism contohnya. Dia punya rasa cemas tuh tinggi sekali dan kita perlu paham itu. Jadi kita nggak bisa marahin dia, kamu diem dulu, kamu diem. No, mereka pun cemas. Kita harus masuk ke mereka, justru harus bikin mereka tenang. Berapa banyak? Ya kalau di saya sih agak lumayan banyak. Secara jumlah saya nggak pernah ngitung, tapi setiap hari pasti ada. Wow, oke. Nah, untuk menjadi dokter gigi dengan ABK ini, apakah ada sertifikasi khusus atau misalkan sekolah lagi atau enggak, Dok? Sebenarnya ada, sekarang sudah dibuka untuk yang sekolah lagi. Kalau saya kebetulan enggak, saya berdasarkan pengalaman saja. Saya mendalami dunia anak mungkin sudah dari udah 15 tahun lah kurang lebihnya. Itu pun di luar saya spesialisnya ya. Saya masuk spesialis 2011. Sebelum itu saya juga sempat nanganin anak-anak secara khusus jadi dokter gigi panggil sekolahan ceritanya gitu. Ya, tapi sebenarnya ada sekolahnya. Kebetulan kalau saya dari via pengalaman dari yang 15 tahun itu terus menerus kita mendalami. Jadi baca jurnal, ikut seminar segala macam. Tapi berarti sebenarnya secara general itu sama ya kalau untuk urusan gigi? Betul, yang membedakan adalah kadang-kadang di anak kebutuhan khusus kasusnya sedikit lebih kompleks karena kan pasti dia nggak gigit segala macamnya itu. Contohnya Dok? Ya contoh misalnya begini, anak kebutuhan khusus banyak yang napas lewat mulut misalnya. Ya dia menapas lewat mulut sehingga rahangnya jadi berbeda nih bentuknya. Atau ketika mereka disikat giginya mereka ngegigitin tuh sampai hancur. Ketika tidur mereka geretekin giginya terus. Yang terjadi pasti begitu dia buka mulut kita akan melihat ya, wah ini eksesif banget ininya, kerusakan giginya gitu. Oke, jadi perbedaannya tuh kayak mungkin ABK tuh ngunyahnya lebih susah gitu ya, jadi mempengaruhi ke gigi juga gitu, Dok? Iya, karena kan ada sensory problem ya kadang-kadang kan di situ. Either ngunyahnya lebih susah atau justru ngunyahnya makin keras. Oke. Ya itu, karena ya itu sensori ada masalah sensori yang kemudian harus diperbaiki di situ gitu. Oke, nah dari sekian banyak pasien ABK nih, yang paling perlu penanganan khusus kondisinya seperti apa, Dok? Buat saya semua perlu.
Karena kalau kita membiarkan hal kecil pasti akan jadi sulit sekali gitu. Ya, gitu. Jadi sebaiknya memang kalau ditanya yang paling perlu apa? No, semua perlu. Nggak ada satu kasus yang kemudian lebih jelek atau lebih bagus dari yang lain. Ya kalau bisa dari yang awal, why not? Gitu. Dan itu lebih enak kok buat anaknya, lebih bisa diam nantinya. Oke, berarti kalau bisa dicek 6 bulan sekali ya kalau nggak salah, Dok? 6 bulan bisa kadang-kadang di bawah itu tergantung dari case-nya. Dari case-nya. Tapi kalau misalkan normal nggak ada apa-apa ya 6 bulan sekali 6 bulan itu cukup lah ya. Betul. Oke, nah apa sih, Dok, tantangan awal-awalnya dokter menangani pasien ABK? Nih tantangan awalnya ya. Pastinya yang awal pertama kali yang jadi tantangan itu adalah bagaimana saya komunikasi sama anak ini gitu. Karena kan anak ABK kan ada istilahnya tuh ada yang verbal, ada yang non verbal pastinya. Kalau yang verbal kita bisa ajak dia ngobrol. Tapi yang non verbal ini loh. Ya, non verbal ada yang bisa dia mengerti apa yang kita katakan, ada yang tidak mengerti sama sekali gitu. Nah, itu tantangan terbesarnya kalau buat saya gitu. Dan cara membuat supaya dia terbiasa gimana? Bawa terus. There is no other way. Bawa terus sampai dia terbiasa, sampai dia kenal. Oh, ini dokternya, ini ruangannya, ini perawatnya. Ya, ini tindakan yang akan dilakukan semua. Nanti lama-lama dia akan terbiasa dan itu bisa berhasil. Oh, oke. Konsisten lah ya. Konsisten is the key. Tiap kategori ABK itu biasanya punya masalah gigi yang berbeda nggak, Dok? Misalkan autism. Nah, itu beda-beda di permasalahan giginya atau ada satu benang merah yang mungkin ABK ini kemungkinan besar punya. Oke. Rata-rata karang gigi sih. Rata-rata karena kan sulit ya menyikat giginya. Justru kalau dari pengalaman saya, lubang giginya mungkin lebih terkontrol loh di anak ABK. Lubang gigi? Lubang giginya. Kenapa? Karena sebenarnya anak ABK biasanya membatasi makanannya gitu. Jadi cara makanan kan nggak dikasih misalnya mau gula-gula terus gitu, enggak. Jadi sebenarnya mereka rata-rata lebih terkontrol. Walaupun ada beberapa juga yang kita butuh penanganan khusus ya, tapi mungkin kalau dari persentase sih banyak banget yang lebih terkontrol untuk masalah lubang. Dan kalaupun ada lubang, jarang banget ada yang sampai rusak. Tahu nggak kenapa? Karena setiap kali ada lubang kecil di gigi anak, terutama untuk anak ABK, mereka akan sangat komplain. Ya, jadi ada satu contoh saya pernah ketemu itu anaknya sampai nangis semua. Saya cari tuh nggak ada apa-apa di giginya. Tahu nggak ada apa? Sariawan kecil nggak nyampe 2 mm. Jadi sariawan kecil itu membuat dia benar-benar pegang korek nangis segala macam. Jadi dia kasih kita tanda. Jadi mereka bisa kasih kita tanda dengan cara apa? Dengan cara dia pegang. Ada beberapa yang head banging jadinya gitu. Dari situ kita tahu bahwa oh setiap ada yang kecil dia pasti akan kasih tahu kita kok. Tapi dengan caranya masing-masing. Ada yang bilang, ada yang nunjuk begitu. Tadi kan karang gigi ya yang paling banyak ya karena mungkin susah disikat kan ya. Betul. Oke. Berarti kesana dia scaling gitu, Dok? Betul. Scaling. Kalau scaling kita kan dewasa cepet ya, Dok ya. Mungkin kan ini gimana sih, Dok, kalau scaling anak kecil? Kan itu harus lama kan, harus semua gigi. Benar. Ini menarik banget sih memang. Kalau kita scaling biasa tinggal misalnya sama Grita gitu. Grita buka mulut ya sebentar gitu. Tapi kan kalau anak kecil, kalau dia udah nangis, udah freak out, kita nggak bisa bilang, adek buka mulut dulu. Oh, dia nggak akan dengerin kita. Jadi caranya gimana? Kadang-kadang ada yang memang harus dipaksa, suka atau tidak suka. Tapi kadang kita ngelihatnya gini, Grita. Apakah pemaksaan ini kita lakukan untuk kebaikan atau untuk keburukan dia? Ya, kadang tuh kan ada yang bilang, dok kalau dipaksa nanti anaknya menangis dok, anaknya trauma. Saya selalu samain begini, pernah nggak sih kita berada di satu kondisi di mana kita bawa anak kita mau sekolah nantinya? Karena anak saya sendiri gitu waktu mau sekolah awal-awal nangis. Apakah dia sama dengan trauma? Jawabannya adalah enggak. Kecuali di sekolah amit-amit terjadi kekerasan, dia akan trauma. Di gigi juga sama. Jadi kalau kita memang harus pegangin tapi nggak ada rasanya, anak-anak tuh nggak akan purely jadi trauma, enggak. Dia akan melalui proses belajar bahwa benar ini tidak menyenangkan buat saya. Tapi lama-lama nangis juga percuma nggak ada rasanya. Nah itu yang kadang-kadang konsistensi seperti itu, yang kalau dibawa terus itu yang bikin anak-anak jadi diem. Mungkin termasuk misalnya Grita mau bawa anak umur 1 tahun tadi, mungkin dia akan beda loh sama nanti udah 4 tahun. 1 tahun nangis, 2 tahun nangis, mungkin 3 tahun sudah mulai terbiasa gitu. Iya benar sih, Dok. Jadi kayak apalagi kan kalau misalkan habis scaling kan rasanya mungkin enak. Jadi licin gitu. Jadi kok habis ini kok kayak enak gitu kan. Mungkin lama-lama dia juga bisa belajar, oh ternyata digituin jadi lebih enak. Kadang kita fotoin juga giginya before afternya. Jadi misalnya kuning nih kita fotoin sengaja difotoin sama habis itu putih. Kita cerita sama dia bahwa oh ini loh perbedaan gigi kamu gitu. Jadi dia juga tahu
Kalau dia cuma dibersihin dong, dia nggak akan tahu apa yang terjadi sama aku gitu kan. Tapi begitu kita kasih lihat, ini loh gigi kamu sebelum sesudah perawatan, dia akan lebih ngerti gitu. Oke. Nah kalau ABK sendiri ini kan dia punya keterbatasan mungkin motorik, mungkin sensorik, atau mungkin dua-duanya nih. Nah itu ada pengaruhnya nggak sih ke cara merawat gigi setiap harinya, dari sikat giginya mungkin? Itu tuh susahnya kayak gimana sih dok? Benar, yang motorik ada beberapa ABK yang memang kesulitan terutama untuk megang sikatnya ya. Karena ada yang misalnya contoh beberapa pasien saya yang ada yang cerebral palsy, kebetulan kelumpuhan otot, mereka nggak bisa dengan pegang itu seperti kita megang. Jadi perlu alat khusus kadang-kadang untuk megang. Ya gagang apa tuh namanya sepeda bisa kita modifikasi lah semua lebih besar segala macem. Ya kalau untuk anak-anak yang ABK biasa ada yang bisa ada yang enggak. Jadi kita benar-benar harus lihat juga nih Grite. Kita nggak bisa pukul rata. Itu case by case. Ya nyikat gigi itu benar-benar case by case. Kembar pun bisa beda kok. Kembar bisa beda. Karena saya ada pasien kembar, kebetulan dua-duanya ABK, ini berbeda banget cara nyikatnya. Yang satu ngegigitin terus, yang satu ototnya lebih lemes nggak gigitin. Jadi literally beda. Oke, jadi kalau misalkan mungkin teman-teman di rumah punya anak ABK, berarti struggle dengan masalah gosok gigi berarti sebenarnya itu tuh beda-beda. Betul, Dan kadang itu kita harus belum cari dapat ininya aja. caranya. Caranya gimana. Dan setiap anak tuh beda-beda berarti. Yes, mereka hebat kok sebenarnya, bener deh. Mereka tuh kita cuman nggak tahu aja. Caranya gimana? Betul. Dan kita berarti PR-nya orang tua harus nyari gimana sih cara mereka mau gosok gigi. Kan orang tua belajar seumur hidup. Gitu. Betul. Ya betul. jadi ya ini kan proses belajar juga ya buat orang tua juga, buat anak dan buat dokternya juga loh. Kita sama-sama belajar gitu. Ya berarti jangan, kan biasa kan ada yang kayak mungkin sedih kok nggak mau, itu karena kita belum dapat aja caranya. Jadi belajar terus ya. Harus rajin, harus semangat. Kalau tadi untuk anak kan 6 bulan sekali ke dokter gigi ya dianjurkan. Nah kalau untuk ABK juga sama atau malah lebih sering lagi dok? Tergantung karena mereka punya flow air liurnya beda-beda nih. Ada yang cepat banget terbentuk karang gigi, ada yang normal-normal aja. Jadi kita lihatnya dari situ. Oke. Ada yang staining mungkin sebulan 2 bulan udah bisa keluar lagi habis dibersihin. Ya, jadi benar-benar tergantung. Tapi normalnya di 6 bulan. 6 bulan sudah cukup kita mau melihat lubang itu terbentuk apa enggak. Gitu. Kelebihan nggak bagus. Kalau lebih cepat pun kadang kita nggak bisa lihat apa-apa. Jadi 6 bulan itu waktu yang tepat sebenarnya. Oke, ada nggak sih dok mungkin cerita menarik yang dokter inget nih sampai sekarang tentang dokter menangani anak berkebutuhan khusus? Banyak banget. Yang paling mungkin yang dokter inget? Yang paling ya. Ini ada satu pasien nonverbal. Kebetulan untuk mengerti perintah tapi tidak bisa mengutarakan apa yang anaknya mau gitu. Ngamuknya luar biasa, itu pasien saya dari benar-benar kecil banget, ngamuknya luar biasa. 6 tahun kemudian setelah ke saya tiba-tiba tidak marah-marah lagi. Dan hari dimana dia bisa duduk sendiri dan hari itu orang tuanya nangis. Kata orang tuanya akhirnya ya dok bisa. Saya bilang iya bu, kita nunggu 6 tahun tapi sekarang bisa. Sekarang anaknya udah sangat besar. Ya jadi itu yang saya selalu bilang sama semua pasien, terutama dengan orang tua dengan anak ABK, bisa Bapak Ibu, bisa. Bener deh, bener bisa. Ya kita bisa membuat mereka jadi nyaman juga bisa kok. Tapi konsistensi memang 6 tahun gitu. Itu lama sekali loh, 6 tahun. Itu kayak emosional banget tuh ya berarti ya? Saya sering banget ada orang tua yang curhat di dalam ruangan saya, orang tua dengan pasien ABK yang menangis. Itu udah gak kehitung jumlahnya. Karena saya selalu tanya, are you okay? Karena ini memang capek gitu. Ya, makanya itu saya bilang Bapak Ibu luar biasa hebat loh, benar-benar hebat. Ya tetap harus semangat ya. Ini Bapak Ibu semua ya. Saya tahu memang tidak mudah sama sekali, nggak mudah, bener deh. Saya paham sekali kok, nggak mudah karena saya di bidang itu gitu kan. Tapi ya memang cuman Bapak Ibu yang bisa memandu mereka sampai akhirnya mereka bisa. Kita temenin kok pasti. Nah kalau misalkan nih kan ada juga ABK-ABK yang mungkin mengkonsumsi obat rutin. Nah itu ada nggak sih pengaruhnya ke kesehatan gigi? Ya kadang-kadang tuh ada yang beberapa pasien saya yang diberikan obat dari psikiaternya, obat penenang dan sejenisnya. Ngarahnya sebenarnya ke arah kekeringan mulut sebenarnya. Kekeringan mulut? Betul, serostomia kita kalau bahasa kedokterannya, itu kekeringan mulut. Itu akan berpengaruh sama tingkat lubang giginya, sama kebersihan mulutnya semua.
Tapi biasanya kalau rutin itu nggak kejadi terlalu parah kok. Oke, ya sedikit tapi sebenarnya nggak separah itulah Benar, ya. kecuali benar-benar minum rutin tidak dibawa sama sekali. Biasanya ada sedikit kerusakan di giginya. Oke, nah cara makan dan mengunyah pada anak berkebutuhan khusus itu juga bisa berpengaruh sama rahang dan gigi mereka kah? Betul, betul. Mengunyah itu sangat berpengaruh. Anak ini kita mungkin keluar sedikit dari ABK ya, maksudnya untuk semua anak. Anak yang mengunyah dengan anak yang tidak mengunyah, rahangnya pasti beda. Bedanya apa nih dok? Kuatnya atau bentuknya atau gimana dok? Jarak antar giginya, ruangan untuk giginya semua berbeda. Semakin dia sering dipakai untuk mengunyah yang keras, otomatis ruangan giginya akan makin bagus. Semakin anak ini ngemut, otomatis ruangan giginya akan kurang berkembang. Ada campuran faktor genetik ya pastinya ya, tapi ini berpengaruh banget kok. Kurang lebih berpengaruh. Jadi kalau anak kita ngemut, kita lihat nih misalnya ngemutnya, wah ini agak lama, kemungkinan besar giginya bisa maju mundur. Karena kurang force yang dipakai di gigi itu. Tapi kalau dia suka makan apel, makan buah pir, dia gigit, dia makan salak gitu, kemungkinan besar kebukanya lebih bagus ruangan giginya. Oke, kalau misalkan bayi nih ya dok ya kan empasi itu ada yang makan langsung, ada yang pakai Betul, bubur. betul. Berarti itu juga sebenarnya pertumbuhan gigi di awal juga pengaruh dari situ juga dok? Betul, itulah kenapa sulitnya empati, kita mesti ngelihat anak ini makannya seperti apa. Kadang tuh orang tua berpikir bahwa, oh saya biar anaknya gampang, gimana makannya? Teksturnya diapain? Dilembutin. Padahal sebenarnya mungkin dia butuh sesuatu yang keras loh untuk dia kunyah. Gitu, jadi kita perlu menyesuaikan. Nanti dokter anak pasti bisa bantu, dokter gigi anak pasti bisa bantu untuk ngelihat. Nanti kita sesuaikan gitu. Misalnya contoh, anak umur 1 tahun kok giginya belum tumbuh ya? Kita lihat tuh nanti tuh. Kita lihat dari segi genetik, kita tanya papa mamanya, mungkin punya saudara yang kurang lebih giginya gimana nih? Atau kita tanya, makannya apa aja? Oh saya bubur terus dok karena anaknya belum punya gigi. Justru harus dicoba dirangsang. That's why kan ada titer nih ceritanya kan. Ada face oral buat anak. Ada titer semua. Nah itu yang bisa dipakai ya. Makanan yang bertekstur bisa kita kasih ke anak kita gitu. Oke, nah masalah gigi nih dok ya untuk anak-anak bayi ya terutama. Itu kan ada beda-beda ya dok ya. Ada yang gigi pertamanya muncul di 4 bulan, ada yang 6 bulan. Tapi kan yang saya baca itu gigi pertama itu muncul di 6 sampai 8 bulan. Betul. Nah, kapan kita harus waspada kalau anak kita tuh benar-benar nggak muncul gigi di bulan keberapa? Pertanyaan bagus banget ini. Kapan kita mesti waspada kalau anak belum tumbuh gigi? Jawabannya kalau di atas setahun belum ada gigi yang tumbuh, bawa deh. Bener-bener belum semua gitu ya? Betul, kita bilangnya itu delay eruption lah ya istilahnya gitu. Jadi belum ada. Tapi nanti kita juga lihat nih, jangan-jangan sebenarnya ada, udah ada garisnya, tapi lama numbuhnya, kan bisa begitu. Itu tapi nggak masalah tuh kalau udah kayak Nggak gitu. masalah. Oh. Cuman kita juga harus lihat nih bahwa ada loh yang nggak tumbuh giginya karena memang tidak ada benih. Beda ya. Kalau yang satu tumbuhnya lambat, yang satu nggak punya benih, jadi mau tunggu sampai kapan juga nggak keluar. Kalau tidak ada benih sama sekali dok, apa yang akan dilakukan di dokter gigi? Tergantung, nggak ada benihnya gigi yang mana, posisinya di mana, jumlahnya berapa, makannya gimana. Kalau nggak ada semua dok? Oh ada kasus seperti itu, ada kasus seperti itu. Nah itu butuh pemakaian gigi palsu. Ya itu tapi biasanya jarang, nggak terlalu banyak, tapi ada pemakaian gigi palsu untuk anak. Jadi benar-benar ya nggak begitu tumbuh? Iya betul, ada. Dan dia sampai gede pun tetap harus pakai gigi palsu? Betul, jadi ada. Nah tapi kan itu kan satu kasus dari sekian. Kebetulan saya ada, jadi memang satu kasus dari sekian gitu. Wah aku baru tahu loh. Ya. Berarti memang benar ada yang tidak tumbuh sama sekali dok. Betul. Dan itu ada. tuh dari mana dok? Penyebabnya Genetics. apa? Genetik. Genetics. Ya itu dari genetisnya sebegitu. Saya pernah dapat satu pasien anaknya nggak punya benih gigi, saya kasih tahu ketika di ronsen kan ditemuin, Bu ini saya mau kasih tahu nih, maaf ya ini benih giginya nggak ada. Ibunya malah ketawa. Saya juga dok katanya, saya juga nggak punya. Jadi ternyata menurun. Terus ibunya pakai gigi palsu memang? Enggak, dia giginya gigi susu. Yang nggak ada adalah gigi permanennya kalau mamanya. Oh jadi abis gigi susunya copot nggak menumbuh lagi gitu ya? Jadi ceritanya kalau di mamanya nih ceritanya ini giginya dari dia kecil itu aja. Sampai di umur 30 tahun itu aja. Berarti nggak copot? Nggak ganti lagi. Oh itu ada juga dok? Ada. That's why ya harus jaga gigi susu karena kita nggak tahu ini kejadian sama kita apa enggak. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau misalnya ada orang bilang, gigi susu nggak perlu nanti ganti. Siapa bilang? Gimana kalau nggak ada benihnya? Kan ini suatu kewaspadaan kita, gitu. Ya, kalau sampai ternyata nih gigi yang rusak satu itu yang kita tidak rawat, ternyata itu satu-satunya gigi yang nggak ganti di kita, gimana nanti?
dan tidak gantinya pun itu bisa random. Jadi nggak, kalau emang nggak ada benihnya ya udah semua nggak gitu. Ya kalau gigi itu kebetulan gigi geraham kamu nggak ada benihnya, ya sudah. Jadi itu bisa random juga, Dok. Gigi depan nggak ada ya, dari gigi depan. Dari 32 ini bisa Random. cuma 4 gitu bisa. Gigi itu bisa jumlahnya kurang, bisa jumlahnya lebih, Grita. Dari tadi kan kita ngomong jumlahnya kurang nih. Berarti kalau kurang bisa lebih dong. Bisa, ada gigi tambahan juga, namanya Mesiodens. Berapa gigi yang bisa keluar? Bisa 1, bisa 2, paramolar ada semua. Ya, gitu. Jadi bisa lebih, bisa kurang semuanya. Balik lagi genetics factor gitu. Oke, nah kalau misalkan tadi kan itu yang tidak ada benih, Dok, sama sekali misalkan. Nah, misalkan yang setahun nih belum tumbuh tapi pas di ronsen, oh ada kok benihnya. Nah itu bisa ditunggu, memang lama aja, Dok, gitu. Betul, ada beberapa yang lama yang tadi saya cerita itu delay. Tinggal gimana cara manggil giginya aja. Masalahnya kan gigi nggak bisa dipanggil, Grita. Gigi keluar dong gitu kan nggak bisa, benar nggak? Jadi yang bisa adalah kita kasih rangsangan di gusi. Oke, rangsangannya kayak tadi itu makanan yang lebih padat, tapi perhatiin juga ya gitu ya, jangan dokter Rudi bilang makanan lebih padat, kasih nanti apel segede gini untuk anak 1 tahun, ya nggak bisa makan dia. Ya jadi makanan yang tekstur lebih padat, plus ada beberapa misalnya kayak semacam teeter yang dia bisa gigit, dia bisa kasih ke gusinya gitu. Wah, aku baru tahu nih tentang gigi ini ya, ternyata ada juga yang kayak gitu ya. Ada. Oke, sok mau tanya juga ya, Dok ya, kan untuk dot. Dot kan pro and kontra nih, katanya bisa bikin jadi rahangnya tuh jadi jelek, atau Betul. dot bisa bikin tonggos. Nah itu mungkin secara sains itu emang sudah terbukti atau gimana ya, Dok? Sudah terbukti, dia udah masuk textbook jurnal semuanya gitu. Jadi dot memang bisa menyebabkan itu. Walaupun ada beberapa anak terapi yang perlu pakai dot juga. Ya jumlahnya tidak banyak, tapi nanti yang menentukan bisa fisioterapinya, bisa dokter anaknya. Ya kalau misalnya punya ada beberapa kejadian khusus lah gitu. Tapi kalau yang normalnya kayak misalkan anak-anak pada umurannya, kalau pakai dot memang bisa berpengaruh ke rahang giginya. Betul, rata-rata nanti jadinya kalau udah ada giginya ya jadinya open bite, sesuai nama open terbuka, bite gigitan. Jadi dia nggak ngatup, dia nggak kebuka. Giginya atau mulutnya? Giginya. Jadi masalahnya adalah bukan cuma dot yang bisa bikin gigitannya kebuka, Grita. Apalagi? Ngisap jempol bisa. Oh. Ya, jadi tahu ya anak kecil yang tidur kalau ngisap jari begitu ya, itu bisa bikin gigitannya terbuka. Dan rata-rata pasien yang ke saya keluhannya semuanya hampir sama loh, nggak bisa makan mie. Nggak bisa makan mie? Nggak bisa makan mie, nggak bisa gigit mie sampai putus. Itu udah bukan 1-2 orang yang mengeluhkan itu, banyak. Jadi nggak bisa gini ya? Dia gigit nggak putus mie-nya, karena open tadi kan. Masa makan mie pakai samping? Oh, aku jadi penasaran nih bentuk opennya kayak gimana, kayak gini berarti? Jadi kalau gigi semua nempel. Kalau ini belakangnya nempel, depannya kebuka. Oh. Saya ada satu cerita lucu nih, saya jadi inget nih. Dia open bite, dia pamer ke saya cara minum tanpa buka mulut. Ya itu memang anak-anak tuh aduh gemes semua. Dok liatin dok, dia nyengir, sedotannya masukin terus dia minum. Itu bisa terjadi gitu. Dia bisa terjadi di dia. Itu saya masih ingat banget, lucu banget itu. Ya, jadi dia pun sadar bahwa ada gap di giginya gitu. Oke, sorry dok, mungkin yang dot itu tuh yang dot susu berarti ya? Oh iya, dot ini susu dan ngempeng dan loh. Ngempeng tapi terutama yang bikin open bite adalah yang ngempeng. Yang ngempeng karena itu lama kan dia di sini kan. Pacifier ngempeng. Betul. Walaupun sekarang sebenarnya kan kalau kita lihat dot sekarang tuh banyak yang bentuknya lebih tipis. Semua segala macam ya gitu. Tapi balik lagi kalau bisa tidak dipakai ya mungkin kita bisa benar-benar berhati-hati dalam memilih, tapi ada beberapa kejadian yang mengharuskan ya ini pakai. Jadi ya sesuaikan aja dengan kondisi kalau memang benar-benar perlu sekali. Ya gitu. Karena ada beberapa yang latihannya kebetulan saya ada kenalan juga yang latihannya justru dari dokternya bilang pakai dot untuk menghisap, untuk belajar ngisepnya gitu. Thank you dok penjelasannya. Oke dok, aku pengen tanya juga nih ya, kalau soal ABK ya. Seberapa butuh sih ABK tuh diberikan treatment untuk merapikan gigi, misal kayak behel gitu? Oh, another good question, bagus gitu pertanyaannya. Jadi gini, sebenarnya kalau saya tanya fungsi kawat gigi apa sih? Pasti biar rapi kan? Tapi sebenarnya kadang lebih dari itu loh. Fungsinya itu bukan buat rapi. Rapi itu secara visual, estetik betul. Tapi gimana kayak tadi tuh kasusnya tuh nggak bisa makan mie. Kita meningkatkan kualitas hidup loh. Kita meningkatkan kualitas hidup jadi bisa makan mie. Buat kita apa sih makan mie doang? Loh buat dia ini dia aja pengen bisa makan mie.
Jadi kadang-kadang selain merapikan, kita juga lebih ke fungsional. Nah balik lagi nih ke ABK, apa yang kita butuhkan? Apakah yang kita butuhkan penampilannya atau fungsionalnya gitu? Ya, cuman satu yang pasti, pemakaian alat ini kan ada yang dipasang di gigi nggak bisa dilepas, ada yang bisa dilepas pasang nih. Ada 2 nih. Kita harus sesuaikan juga. Ingat ya yang tadi di awal saya cerita, sariawan aja bikin anak ini nggak betah. Apalagi kita taruh alat segede gitu misalnya di mulutnya. Apakah pasti mau? Itu yang kadang kita perlu nilai lagi gitu. Jadi benar-benar pendekatannya itu bukan cuma dari dokter ke anak nih, dokter ke orang tua ke anak nih. Kita bilangnya segitiga pedodontis nih. Jadi semuanya mesti kerjasama, mesti saling tahu gitu. Iya. Oke. Dok, sorry tadi aku mau nanya lagi yang masalah empeng. Itu kan tadi kan jadi kebuka open gitu kan. Nah, apakah nanti di kedepannya ada treatment yang bisa kembali menutup lagi? Berarti kita ngomongnya kalau udah telanjur ya? Iya, kalau kalau udah telanjur ya, jawabannya adalah bisa. Even misalnya dia ngempeng kemudian kita lepas, kalau masih bagus, kondisi masih bagus, itu giginya nutup lagi. Jadi nggak perlu khawatir. Misalnya pun, aduh dok saya sudah struggling banget untuk berhentiin empeng tapi nggak bisa, gimana? Karena kan berhentiin empeng sama dot ini bukan simsalabim, Grita. Kalau bisa semua berhenti, semua orang pasti berhenti. Setuju nggak? Kalau misalnya jangan susu sambil tidur ya kalau semua orang bisa, semua akan berhenti. Masalahnya ada faktor lain nih, benar nggak? Ada yang begitu nggak dikasih, wah anak nggak bisa tidur, jeritan tiap malam. Sedangkan orang tua butuh istirahat. Jadi win-win solutionnya gimana? Nanti dicari gitu. Ya gitu. Jadi ya kurang lebihnya begitulah. Berarti ada kalau udah terlanjur lah ya. Ya ada kok caranya kalau udah terlanjur ya kan sekarang alat sudah banyak ya gitu. Kalau udah terlanjur banget, memang kita udah struggling pun sulit, tetap ada kok bisa. Oke, nah pergantian dari gigi susu ke gigi permanen nih dok. Nah itu tuh kan banyak yang udah mau copot, apa kita harus tunggu copot sendiri atau harus ke dokter seharusnya? Oke, jadi mungkin dipersempit jadi gini, cabut apa enggak? Kan gitu kan, kalau dia goyang cabut apa enggak? Jawabannya kalau saya pribadi, saya tergantung anaknya ada kesulitan makan enggak. Oke. Kadang kemarin barusan ada anak nggak bisa makan dok sama sekali, giginya goyang, walaupun goyangnya dikit, ya kita buang. Balik lagi nih, saya mungkin nyerempet ke anak ABK-nya sedikit ya, itu di mereka goyang sedikit aja luar biasa loh nggak enaknya. Benar-benar luar biasa loh, sampai nggak bisa makan. Ya jadi nanti mungkin orang-orang tua yang kebetulan ada anak ABK yang nonton, kalau dia udah mulai pegang gigi dan makannya terganggu, bawa deh ke dokter gigi untuk dilihat. Walaupun itu goyang sedikit, daripada ngeganggu loh nanti mau berapa minggu nunggu dia lepas. Kalau lepasnya besok sore, kalau lepasnya 2 bulan lagi, misalnya 3 bulan lagi, apa kita harus membiarkan dia nggak enak gitu. Jadi dicabut enggaknya tergantung, kalau saya pribadi tergantung dari keluhan anak. Walaupun ada beberapa kasus anaknya nggak ngeluh pun tetap harus kita cabut, terutama untuk kasus yang gigi permanennya numbuh di belakang dari gigi susu. Nah itu harus buru-buru dicabut? Yes, secepatnya kalau bisa dicabut, begitu. Dan itu ntar bisa pelan-pelan maju ke depan? Bisa, kalau ruangannya cukup pasti bisa. Oh, nah kalau secara di klinik nih dok ya, durasi untuk anak pada umumnya dan anak berkebutuhan khusus beda nggak dok? Ini lagi-lagi bagus loh pertanyaannya ya. Nggak pernah ada yang nanya saya ini. Padahal sebenarnya jawabannya betul ada. Jadi sebenarnya gini, kalau kita dokter gigi anak kita udah terbiasa pokoknya 30 menit sih harusnya semua kasus bisa tertangani. Cuman masalahnya kita juga lihat anak. Ada anak yang bisa dipegangin, ada anak yang nggak bisa dipegangin. Dan harus diajak ngobrol. Justru yang harus diajak ngobrol ini akan membuat waktunya jadi lebih lama. Kadang tuh sulitnya adalah menentukan kita mesti pakai cara yang mana gitu. Ya termasuk sama nih anak ABK juga, tapi rata-rata di 30 sampai 45 menit itu bisa beres. Kalau alatnya sama dok alatnya? Alatnya sama, penyebutannya yang beda. Penyebutannya? Penyebutannya. Kenapa beda? Sekarang saya tanya sama Grita, saya bilang, saya mau suntik nih Grita nih. Kalau dewasa saya bilang, Grita sorry ya, saya mau suntik giginya biar kebal. Kita ngomong itu ke anak-anak, keluar dia dari ruangan. Pernah lihat nggak di TikTok tuh apa di mana tuh yang anaknya sampai manjat tembok? Oh nggak pernah. Ada tuh, coba nanti cari tuh. Anaknya saking takutnya, dia keluar, dia lari, dia manjatin itu tuh tembok. Itu saking takutnya. Saya nggak mungkin bilang anak ini mau disuntik di depan muka dia. Jadi saya bilangnya gigimu nih perlu dibikin jadi kebal dikit dengan cara dihipnotis. Gitu kan. Gitu. Mainnya imajinasi. Ya kayak bor pun kayak contoh. Kan saya pakai baju Pokemon nih ya, jadi Charizard nih ada sayapnya segala macam. Kalau anaknya suka Pokemon, saya akan bilang gini, kamu suka Pokemon apa? Dia akan sebut Pikachu, listrik. Saya selalu bilang, oh gitu, aku sukanya yang Pokemon air. Kamu tahu nggak? Kalau aku suka Pokemon air, aku punya satu alat yang bisa keluar air.
Kasih lihat tuh bornya di tangannya dia. Ini keluar air nih. Ini Pokemon air. Di dalam mulut kamu ada Pokemon jahat. Kita harus aduin biar kita menang. Wah, ini storytelling luar biasa ya, Dok. Harus bisa. Hebat. Harus bisa. Kita harus tahu semua karakter-karakter itu. Gitu. Kebetulan saya suka sih, makanya Iya. Gitu. Wah, sulit saya dengernya aja. Iya, jadi begitu kita sesuaikan dia sukanya apa, itu yang kita iniin semuanya. Oke, nah kalau misalkan ada nggak sih mungkin makanan-makanan yang tidak boleh dimakan sebenarnya untuk ya anak pada umumnya dan juga ABK untuk merawat kesehatan giginya? Ya, pada prinsipnya makanan lengket dan manis dibatasi. Lengket dan manis. Lengket dan manis. Lengket tuh kayak gimana, Dok, maksudnya? Kayak coklat, Oh, oke. permen-permenan, ya es krim gitu. Es krim kan kadang nih choco chipnya lengket dan manis itu kita batasi. Tapi kalau buat ABK sendiri biasanya orang tua udah tahu bahwa oke, memang harus membatasi. Ada yang nggak gluten free, ada yang nggak boleh manis terlalu banyak, ya itu biasa mereka udah tahu. Jadi sebenarnya justru lebih terkontrol. Iya, Gitu. karena mereka jadi lebih tahu kan ya. Lebih aware kadang-kadang sama hal-hal itu. Terus ada nggak sih, Dok, mungkin suplemen-suplemen yang boleh digunakan untuk kesehatan gigi? Ya, sebenarnya ada banyak. Saya nggak akan nyebut merek, tapi berupa kalsium, misalnya kalsium oles lah. Kita gampangnya seperti itu. Kalsium oles? Kalsium oles. Jadi diolesin gitu? Dioles bisa. Ya gampangnya kalsium oles CPP ACP lah kita bilangnya gitu. Nah, ada juga yang bisa dioles di dokter gigi, tapi dia bukan berupa kalsium nih, tapi berupanya misalnya fluoride varnish. Ya gitu, kita bisa bikin gigi jadi lebih keras sebenarnya begitu. Jadi itu mungkin vitamin. Kalau untuk vitamin minum biasanya misalnya gigi kita udah keluar nih, kita berharap kita minum vitamin kemudian giginya sehat, itu less likely untuk terjadi. Vitamin yang kita minum bagus untuk gigi yang mau tumbuh. Tapi yang sudah tumbuh itu udah harus perawatannya secara lokal gitu. Jadi makanya kan dibilangnya anak kecil dikasih kalsium ya, berharap giginya bagus yang nanti tumbuh. Kalau yang udah keluar ya kalsium aja tanpa sikat gigi nggak akan banyak bantu gitu. Oke, nah mungkin dokter coba nih ya bantu meluruskan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mitos atau fakta nih ya. Ya. Nah bener nggak sih, Dok, katanya gigi susu nggak usah dirawat-rawat banget karena nanti juga copot? Nah itu kan yang tadi kan Iya. betul kan? Itu ya gini, misalnya contoh deh, ada anak datang umur 7 tahun giginya lobang, gigi atasnya lobang. Tapi ternyata dia goyang banget nih. Ditambal nggak gigi itu? Ya mendingan kita cabut kalau udah goyang kan gitu. Iya. Ya kan? Tapi saya ubah skenarionya. Gimana kalau anaknya umur 7 tahun, gigi yang rusak gigi geraham, yang lepas 11 tahun. Perlu tambal nggak tuh kira-kira? Sedangkan anaknya udah ngeluh, papa mama aku nggak bisa makan. Apa kita tega biarin dia nggak bisa makan? Atau ingat yang cerita saya tadi, benih giginya nggak ada. Jadi kalau ditanya apakah benar nggak perlu ditambal? Jawaban saya, ditambal, diperbaiki sebelum menyesal. Karena kita nggak tahu ke depannya gimana ini kondisi gigi. Kalau gigi susu yang goyang nggak boleh dimainin karena nanti mancing gigi permanen untuk tumbuh sebelum yang susu copot. Jadi iya. gingsul. Oke, justru kata terakhir itu gingsul. Kenapa gingsul tahu ya yang Saya gigi? ada nih satu. Oh iya betul. Langsung dianalisis. Sebenarnya ada benar gingsul, tapi gingsul ini kan terjadi akibat ruangannya nggak cukup. Jadi kalau ruangannya cukup, goyang nggak digoyangin, ini tetap maju loh giginya. Cuman mungkin yang jadi perhatian gini, boleh nggak sih digoyangin? Ya jawabannya boleh-boleh aja, nggak masalah. Asal jangan sampai mengganggu keseharian. Plus goyangin pakai tangan kan? Ya. Ini kan dalam kondisi bersih dong. Nggak usah anak-anak, kita pun kadang-kadang kalau lagi makan, ada yang nyelip, tangan tuh 1-2 kali pasti masuk. Apalagi anak-anak deh. Ya jadi tangan harus dalam kondisi bersih banget. Ya kalau bisa nggak digoyangin lebih bagus. Tapi kalau ternyata memang harus digoyangin, ya make sure semuanya Bersih dan steril ya. Betul. Oke. Kalau anak sudah tumbuh gigi permanen harus mulai flossing. Oh ya, itu bahkan gigi susu. Oke. Mungkin kayak misalnya anak Grita tadi 1 tahun ya. 1 tahun kan gigi depannya baru keluar. Ya mau coba flossing bisa. Cuman mungkin dia akan agak sedikit bergerak-bergerak nih. Mulai dibiasakan boleh. Tapi bukan cuma di gigi permanen, di gigi susu pun sudah harus dilakukan. Karena tahu nggak fungsinya flossing apa? Contoh saya punya 2 gigi bersebelahan. Ya kita begini nih, ini gigi nih. Sekarang kalau Grita lihat dari atas, ini nggak ada makanan nih stuck di sini. Tapi kalau saya giniin giginya, tahu dari mana makanan yang nggak di sini? Kebayang ya? Kalau kita lihat dari atas nggak ada nih, lihat dari sini nggak ada. Tapi kalau udah dari sini, itulah fungsi flossing untuk ngebuang
si kotoran-kotoran itu. Karena kalau di anak-anak karies antar gigi itu, karies proksimal banyak banget kejadiannya. Banyak banget. Ya, kayak banyak banget sih dok itu. Banyak Saya banget. lihat juga banyak banget. Banyak banget itu, banyak banget. Bukan 1, 2, 3 satu hari, mungkin bisa hampir semua pasien ada itu. Gitu. Sangat banyak itu kasusnya. Oke. Nah ini juga mitos atau fakta nih dok ya. Gigi copot harus dibuang ke genteng atau dikubur. Saya sih dulu kecil gitu ya. Saya buang ke genteng dulu. Kalau sekarang dikoleksi. Sekarang dikoleksi. Oh dikoleksi, nanti ada tempatnya. Bisa beli tuh di marketplace. Oh. Nanti kamu beli tuh. Oh, Beli. iya, Ada iya, lucu, iya, saya iya. juga punya buat anak saya. Jadi ditaruh gitu, nanti kita beli, nanti ada susunan giginya. Saya ada satu pasien yang setiap kali copot datang ke saya bawa, dok tolong dong, ini gigi yang mana? Iya kita lihat nanti, nanti ini gigi yang ini, taruh gitu. Jadi nanti suatu hari anaknya gede, dia bisa lihat bahwa oh ini gigiku dulu kecil gitu, dan gigi nggak akan lapuk, nggak akan rusak. Kamu mau simpen tuh nggak akan rusak. Baik Gitu. sekali ya dok. Itu lucu tau itu gitu. Oke dok, mungkin terakhir nih ya dok ya, pesan untuk para orang tua, khususnya untuk orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus terkait perawatan gigi dan mulutnya. Oke, pertama saya mau bilang bahwa terima kasih untuk para orang tua ya, terutama dengan anak kebutuhan khusus yang sudah begitu sabar, berjuang tanpa henti. Saya tahu itu benar-benar lelahnya luar biasa, tapi benar-benar kalian hebat dari hati saya paling dalam. Ya itu satu. Kedua, untuk bawa anak ke dokter gigi ini nggak gampang, nggak mudah. Selalu di mana-mana sama langkah pertama paling sulit. Kita mau olahraga langkah pertama paling sulit, betul nggak? Mau keluar rumah paling sulit. Bawa anak ke dokter gigi langkah pertama paling sulit banget. Kadang bisa nangis di depan apa segala macam. Tapi kalau ini tidak dimulai, kita nggak tahu berapa jauh dia bisa melangkah loh. Ketiga, jangan takut anak terutama dengan ABK kalau anaknya dibawa ke dokter gigi nangis. Jangan pernah takut itu. Kadang udah bilang dulu nih, nggak bisa dok anak saya mah. Tahu dari mana? Jangan meremehkan. Jangan pernah meremehkan anak kita sendiri. Kita bilang nggak bisa. Tahu-tahu dia duduk diam, kita yang kaget. Kita yang kaget. Jadi bawa dan percaya ya Bapak Ibu. Ya semuanya percaya bahwa ini pasti bisa. Kita harus percaya, kita harus yakin bahwa ada prosesnya dan ini pasti bisa. Small step is still a step. Mau cuma sesenti juga tetap itu langkah loh. Ya awalnya 1 senti, besok jadi lari. Gitu. Oke dokter, thank you so much sudah datang ke Terima sini, kasih, Grita. sudah memberikan informasi yang luar biasa banget. Sama-sama. Semoga dengan obrolan kita banyak teman-teman di rumah yang mungkin punya anak dan juga punya anak berkebutuhan khusus bisa terus semangat dan juga banyak informasi yang bisa didapat dari obrolan kita. Terima kasih Grita, terima kasih. Semangat ya Bapak Ibu semuanya.